Udah Kavi deh, ini langsung Kavi. Ini Kavi kayaknya kritis sekali nih. Lihat. Tapi menurut lu peran Pak Jokowi masih diperlukan nggak setelah ini? Tergantung situasi politik nanti ke depannya seperti apa ya. Saya jelasin muka Mas Kavi. Nanti gua zoom. Tapi dia tidak akan setenang seperti Pak SBY sewaktu turun dari jabatannya. Karena Pak SBY punya partai. Bukan, Pak SBY itu sudah. Berarti Pak Jokowi nggak mungkin nyanyi di ini. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin Stapora. Tahu nggak karena apa? Apa mungkin karena komen-komen Anda yang menilai Mas Kavi ini kurang ajar sekali Anda ya Bang? Lihat video kita yang sebelumnya Mas Kavi dihina. Katanya nggak tahu bola, ngomong bola lo katanya gitu. Mau diparkir kah? Ini menurut ramalan Denny Darko sama Kime ya. Ini Pak Jokowi akan menjadi pemimpin partai. Menjadi pemimpin partai besar. Tapi ya itu kan ramalan. Ramalan. Menurut gue sih ya itu ada kemungkinan karena Pak Jokowi ini pensiun dengan usia yang masih untuk presiden masih relatif muda ya dibanding mungkin presiden-presiden yang lain. Hujan nih Bang. Bukan. Enggak itu ini tikus. Hah? Tikus. Wah, bukan hujan ya? Berarti ya. Oke. Kita berkumpul untuk pertama kalinya. Kayak foto Pak Balil tuh ya. Tapi Pak Balil nggak minum, itu cuma foto itu. Cuma foto. Enggak foto kan? Foto aja itu. Siska sekarang ada. Saya agak kesini. Sini dia. Gitu. Oke deh. Nah. Sana dikit coba Sis. Oke, baik. Jadi waktu itu Mbak Siska itu berantem sama Mas Kavi. Jadi enggak jauhin. Berantem pikiran kan biasa. Berantem pikiran. Berebut. Siapa yang harus ke Kertanegara? Benar. Karena Mas Kavi ini kan PKB. Ini lebih ke NU. Tapi PKB Gus Dur sama PKB Imin. Jadi ini podcast ini kita buat beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden jadi ya? Gibran. Jadi ya? Jadi. Padahal Pak Prabowo sendiri juga nggak masalah sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Lanjutkan saja. Tapi ya mereka akan memimpin Indonesia selanjutnya. Tapi topik spesifik yang kita mau bahas adalah tentang jeripaya andil Pak Presiden Joko Widodo. Jadi kita sebenarnya mau kasih ucapan terima kasih ke Pak Joko Widodo sudah memimpin kita 9 tahun kali, 10 tahun ke belakang ya, 10 tahun ke belakang. Nah, di sini ada yang teman Projo sebenarnya Mbak Siska. Kalau dilihat di website Projo ada Mbak Siska. Ada Mbak Siska. Fotonya samping Budi Ari persis. Tapi Mbak Siska nih, kita mulai dari Mbak Siska ya. Gimana? 10 tahun kepemimpinan Pak Joko Widodo, apa yang sudah menghasilkan dan berdampak? Yang menghasilkan. Berarti dari segi positifnya dulu ya. Iya dong. Oke. Loh emang negatif semua. Oke deh. Ya, kalau dari segi positifnya ya banyak sih sebenarnya ya. Kalau misalnya dia nggak memuaskan, memuaskan tuh nggak dipilih 2 kali. Itu dulu sih. Woi, berarti karena memuaskan ya. Katanya periode kedua kemarin ya, itu Pak Prabowo yang menang harusnya. Oh gitu. Katanya ya. dipanggil Mas Tommy semua ke Jogja. Lanjut. Jadi apa? Memuaskan berarti kan 2 periode. Ya, pertama ya kalau kita lihat tuh untuk kayak ekonomi setelah COVID gitu ya. Jadi kalau yang lain tuh udah pada ambruk-ambrukan gitu ya. Sebenarnya kita tuh kan agak lumayan stabil gitu. Terus Dari mana stabilnya? Itu diakui loh sama internasional gitu. Sama UNICEF. WHO. Gitu ya, internasional. Terus kedua mungkin dari segi ya sebagai minoritas ya.
Minoritas kamu ya? Apa tuh? Minoritas ya? Solidaritas gitu. Agnostik ya, agnostik Anda. Aduh, mungkin karena didukung dengan momentum yang tepat ya, waktu itu memang habis izin berlakunya FPI gitu. Tapi FPI. kan sebenarnya kalau takut kan Jadi- bisa aja langsung kepanjang ya gitu kan. Cuman kan dia langsung tegas bilang ya emang nggak ini lagi, ya udah nggak berlanjut gitu. Ntar dulu nih Mas Kavi nih. Dia bilang dia minoritas. Dia mendukung FPI. Dia bilang minoritas, terus dia gabungin sama FPI. Maksudnya apa nih? FPI emang kenapa dengan minoritas? Kita Kenapa? Iya, kan? Selaku Ada masalah apa sih Ada sebenarnya? apa sih sebenarnya FPI dengan minoritas? Diapain sih? kader PKB gimana Mas Kavi? Mas Kavi tahu tanggapi dulu. Dia bilang dia ada dua kata lucu nih, minoritas sama FPI. Kok jadi saya penasaran, ada apa minoritas dengan masyarakat minoritas dengan FPI, Mas Kavi? Ya minoritas ya. Siska kenapa ngomong begitu? Biar Mas Kavi bisa ini. Kenapa? Emang ada apa? FPI emang apa yang minoritas sih? Ya kan kita tahu sendiri ya, ada dengar-dengar sih memang radikalismenya itu memang alat untuk alatnya presiden lah, makanya dia dipelihara oleh negara gitu. Apa benar gitu nggak? Dari segi PKB. Asumsi. Tapi ini kalau misalkan asumsi. ngomong radikalisme harusnya nggak harus minoritas yang kesel dong, semua dong, semuanya pasti kan nggak senang gitu kan. Gimana Mas Kavi? Emang FPI itu memang radikal ya? Gimana menurut Ya. kader PKB? Menurut pengakuan mereka ya tentu tidak. Tentu tidak. Menurut pengakuan mereka tentu tidak. Mereka tuh siapa? Coba disebutkan siapa mereka. Ya yang udahlah. Iya. Jangan pancing-pancing lah. Loh, Mas Kavi ini paling vokal loh. Gimana sih? Ayo dong, harus berani berargumen. Somasi urus sendiri. Itu masalahnya. Lu ngebantah nggak, Mas Kavi ngebantah nggak kalau itu prestasinya Pak Jokowi ya, menutup FPI gitu ya? Kalau dibilang prestasi, menurutku terlalu berlebihan ya. Karena itu apa ya? Itu kan administratif aja sebenarnya kan. Administratif gitu. Jadi kayak misalnya ngajuin izin acara gitu. Ya udah, kalau tidak diizinkan ya sudah, sebenarnya kan cuma itu aja masalahnya. Iya. Menurutku bukan prestasi yang besar sih. Terus emang apa prestasinya sih selain itu sih? Dan itu Kalau itu kan memang udah tugas negara kan untuk memberantas hal-hal yang tidak baik kan. Ya itu tanpa Pak Jokowi turun tangan bisa lah Bisa gitu itu sama Prof Mahfud ya. Apa sih? ya infrastruktur deh, dari segi jalan-jalan yang rusak dibenerin. Oh, Langsung turun. Lampung, jalan Lampung. Jalan Lampung. Dan Lampung. Jalan Lampung. Transportasi sih sebenarnya terbantu juga sih, karena transportasi itu ini KRL ya ya, maksudnya kayak KRL atau apa kayak- kereta Cina itu ya Kereta Cina. yang sampai sekarang juga masih utangnya belum kelar. Ya juga ya. tapi mungkin dari sisi pembangunan Indonesia Timur kali Papua. Nah, rakyat Papua kan banyak dibukakan akses jalannya kan. Ya. Dan Presiden Jokowi banyak berkunjung ke Papua dan teman-teman di Papua Menduga. Pak Jokowi udah Duga. Duga. Nah, ya banyak berseliweran di media bahwa Pak Jokowi itu dicintai di tanah Papua. Gitu. Nah, kalau hal yang ditinggalkan yang bikin ruwet Pak Prabowo apa nih kira-kira, Kavi? Banyak sih sebenarnya. Yang Yang ditinggalkan pasti Pak Jokowi. jelas kereta api cepat itu meninggalkan utang gede. Utang. Jadi siap-siap Pak Prabowo dan timnya berikutnya menanggung beban utang yang besar. Itu pasti. Yang kedua, proyek IKN yang mungkin bakal jadi Hambalang 2 kali ya. Oh, jadi Hambalang 2 Jadi loh Hambalang katanya. 2 ini. Waduh, itu jadi mengerikan. Janganlah. Bagus itu padahal ya. Bagus. Hijau, udah mulai hijau Udah loh. mulai hijau tuh. Garuda. Tapi yang paling penting menurutku ini Pak Jokowi meninggalkan satu kultur yang tidak bagus ya untuk demokrasi kita.
dia membatalkan ide-ide demokrasi kalau bahasanya Rocky Gerung itu. Membatalkan ide-ide. Iya. Contohnya Mas. Gimana Bung Toel maksudnya? Jelasin, bisa jelasin nggak Bung Toel? Pakar sepak bola kita nih. Demokrasi itu sebenarnya menjunjung tinggi kesetaraan. Tapi yang kita lihat sekarang apa? Pemuda mana yang setara dengan Gibran gitu. Kaisang. Kecuali Kaisang. Bobby. Kirim Bobby. Jadi yang paling penting itu menurutku, yang mungkin paling berdampak ya untuk kedepannya, ide demokrasi yang dipatahkan oleh Jokowi. Jadi budaya demokrasi kita jadi rusak lah ya. Benar. Setuju nggak Mas Krisdan nih? Wah, Mas Krisdan nih. Berat nih. Plus minus. Benar yang disampaikan Mbak Siska, benar. Tangible Pak Jokowi itu kan infrastruktur dan lain-lain. Dan ya berpengaruh sama ekonomi ya, kalau infrastruktur itu pasti, karena kan jalur distribusi dan selainnya jadi apa namanya, Tol mahal ya. Tetap bayar tuh ya. Iya, sebenarnya mau jadi murah, tapi kan si Abah nggak jadi naik, jadi tetap mahal gitu. Yang kedua ya tadi minusnya benar dari Mas Kavi, masalah demokrasi, walaupun memang Pak Jokowi nggak menunjukkan secara gamblang ya bahwa dia turut serta gitu ya dalam nggak secara gamblang katanya dia dalam proses itu. Karena Pak Jokowi itu tipikalnya tuh diem melawan tapi dengan cara dia sendiri. Tapi nggak adil kayaknya. Si Siska kan ngomong tentang yang kelihatan tadi ya, infrastruktur, FPI tadi ditutup katanya prestasi katanya. Nah, Kavi bilang kan ini budaya demokrasinya ini hilang lah ya gitu ya, yang baik-baik. Nah, kita mesti fokus pada terima kasih Jokowi yang kita mau bahas nih, Mas Krisna. Nah, kira-kira hal, kalau Kavi udah bilang ada hal yang dirusak dari sisi budaya demokrasi, menurut lu apa yang dibentuk Pak Jokowi sehingga sampai long term itu dirasakan? Sampai long term yang dirasakan Karena mungkin, jadi payah Pak Jokowi nih. ya, yang bisa ngucapin mungkin Gibran. Pak Jokowi dan keluarganya. Mas Gibran, Mas Bobby dan Mas Kaisang. Itu karena akan ya kembali lagi Mas Gibran jadi dapat pensiunan wapres sampai seumur hidup kan. Kalau mungkin dia jadi capres juga nanti ya nggak tahu juga. Tapi ya sebagai warga Indonesia juga ya, sebagai masyarakat Indonesia ya, salah satunya yang kita rasakan ya itu tadi infrastruktur aja mungkin ya. Tapi kalau selain itu ya lebih banyak minusnya, karena Pak Jokowi melakukan minusnya di akhir, salah. Harusnya itu di pertengahan, tapi ya mungkin dia lakukan ini karena ya itu supaya keluarganya dan lain-lain bisa aman sampai seperti era Orde Baru. Mungkin kalau Pak Jokowi dan keluarga mendengar ini, mungkin kalau yang di akhir-akhir itu nggak keseleo, mungkin kita masih ingat baik-baik deh. Masih. Tapi karena ya approval rate-nya bisa 80-90%, kan turun jadi 70. Dari 70 gitu. Jadi mungkin karena ada di akhir itu ya, yang demokrasi yang terganggu itu, yang dirusak tadi, akhirnya kita lupa kebaikan-kebaikannya gitu loh. Searching Google, coba Siska bantu searching Google. Gimana Mas Kapi? Setuju nggak? Kan 1000 kebaikan kalah sama 1 kesalahan gitu ya. Ya, kalau ngelihat sekarang itu kita bisa gambarkan, mungkin ada mungkin sekitar 4 tahun lalu itu sempat rame buku yang namanya, yang judulnya itu The Smiling General. Bukan. Soeharto itu. Death of Expertises. Ini demen nih. Saya suka nih kalau udah mulai. Kalau nggak salah buku karangan Tom Nichols ya. Jadi itu menggambarkan kondisi sekarang. Kita kehilangan mungkin sosok-sosok yang memang yang expert di bidangnya gitu. Kalau boleh menggambarkan kondisi sekarang. Iya. Jadi kalau pertanyaan gue selanjutnya nih, kita harus bahas IKN. Sebenarnya IKN itu prestasi yang akan menjadi peninggalan terbaik Pak Presiden Jokowi, atau akan jadi bumerang buat dirinya sendiri? Menurut Akan jadi prasasti. akan jadi prasasti. Nanti kita bikin shortnya. Akan jadi bikin prasasti. Kenapa Mas Gavi?
Kenapa bilang kayak gitu? Karena banyak hutangnya. Iya, dulu katanya investornya banyak. Mana? Mana coba Tolong sebutin dibantah satu. dong, Projo. Gimana dari Projo nih gimana? Dari Projo nih? gimana? Mungkin Dari ada Projo? argumen-argumen. Ada yang argumen bisa- apa nih? Kalau IKN akan jadi seperti apa IKN? Akan jadi kota green apa sebutannya? LCGC, Low Cost Green City. sebenarnya sih blueprintnya tuh menarik dan menjual ya waktu itu. Dan memang kayaknya perlu juga sih karena siapa tahu Jakarta tenggelamnya nggak lama lagi. Kan? Ya, kita itu udah punya 9 Naga. istana ya. Udah punya 9 istana gitu. Bisa mana aja tuh mas? Tapi kan itu nggak istana. Concernnya kan bukan istana. Iya, itu kan Kalau ini kota. Ibu kota. Ibu kota. Tapi dipakai kepala negara nggak di sana? Ya Dipakai memang apa enggak? perlu. Nanti tanya Pak Prabowo sih dia dipakai apa Tergantung. enggak. Jangan-jangan Pak Prabowo jangan nganter di Hambalang. iya. Jangan-jangan Gibrannya nggak mau juga di sana ya. Gitu. Tapi ada yang menarik loh mas. Apa tuh? Tentang kalau kita bicara IKN itu. Dulu Pak SBY lengser itu Pak Jokowi menuju ke Hambalang gitu kan. Tanpa berkata gitu, hanya diam di situ Oh ngeliat iya, dia doang. proyek Hambalang. Hambalang setelah Pak Jokowi naik. Oh. Ngeliat doang. Dalam hati oh gagal ya gitu. Oh. Sekarang mungkin Mungkin bisa dibalik tuh. bisa dibalik. Prof Mahfud yang kesana kan. Satu negara semua lihat situ ya. Semuanya gitu. Tapi kalau misalkan amit-amit IKN yang nggak ditempati dan jadi prasasti, kan Pak Jokowi juga bisa bilang, oh harusnya 3 periode biar gak jadi prasasti. Kan juga dia bisa bilang gitu juga nanti. Iya kan? Bisa bilang gitu juga. Ya tapi kan secara konstitusi nggak boleh kan. Nggak bisa. Secara konstitusi nggak bisa. Iya. Tapi sepertinya akan berlanjut. Ini kan kelihatan dari menteri-menteri yang mulai dipanggil kemarin ya, terutama yang diajak ke yang fix kan yang ke Hambalang. Ke ya. Hambalang. Nah itu ada terlihat keberlanjutannya lah dan Janjinya ditepati lah ya, sama Pak Prabowo. janjinya ditepati, nggak tahu sampai kapan tapi ya mungkin setahun disapal kan nggak tahu juga. Itu, 3 tapi ya bulan probation. nah itu nggak lulus probation kan. Tapi ya mungkin itu menjadi bukti Pak Prabowo yang dimana koalisi Indonesia Maju ini ya akan berlanjut dan terutama dengan IKN itu sendiri. Iya. Jadi kita kok jadi ngerosting Pak Presiden. Kita mau ngomong terima kasih Pak Presiden. Enggak, ini kan bentuk ucapan terima kasih kita itu mengkritik kan. Yang kita kritik juga kebijakannya bukan personalnya. Bukan personal. Wih, Rocky Gerung ini. Ini filsuf. Ini bahasa filsuf nih. Ini seneng nih saya nih kalau udah mulai kayak gini-gini nih. Satir. Saya seneng. Baca buku apa sih Mas Kavi akhir-akhir ini saya lihat? Marxisme. Anda penganut apa? Hah? Feodal Anda saya lihat-lihat. tapi apa ya? Tapi memang secara personal orang Pak Presiden Jokowi ini kan awalnya kan ini memang merakyat lah. Ini presiden rakyat lah orang sebutannya begitu kan. Dia presiden rakyat. Nah, gua akan tanya ke kalian semua. Kira-kira setelah dia turun jabatan jadi presiden, katanya mau ke Solo mau tidur katanya. Ya silakan. Kegiatannya apa tuh dia? Dia bakal kegiatannya peran dia sejauh apa nih untuk negara? Masih sejauh apa? Seberapa penting gitu ya bahasanya? Ya? Atau mau diapain nih? Kalau mau diapain nggak mungkin. Lambang negara dia kan. Enggak, bukan. Menurut undang-undang presiden itu bukan lambang negara. Wah, ini kan ini. Boleh Ini dicek ya? undang-undang yang Boleh mana dicek. nih? Boleh dijelasin Jadi sedikit tapi mungkin, Mas prediksi Kavi? lu udah Kavi deh. Ini langsung Kavi. Ini Kavi kayaknya kritis sekali. Kritis sekali nih, saya lihat ya. Tapi menurut lu peran Pak Jokowi masih diperlukan nggak setelah ini? Tergantung situasi politik nanti kedepannya seperti apa ya. Saya jelasin muka Mas Kavi. Nanti gua zoom. Tapi dia tidak akan setenang seperti Pak SBY sewaktu turun dari jabatannya. Karena Pak SBY punya partai. Bukan, Pak SBY itu sudah. Berarti bilang, Pak Jokowi nggak Pak mungkin SBY nyanyi itu- di ini. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin Tapora. Tahu nggak karena apa? Kenapa? Pak SBY tidak apa namanya? Gimana?
Pak SBY tidak berselingkuh dengan konstitusi. Berselingkuh. Ini saya senang, makanya Mas Kavi saya penasaran baca buku apa akhir-akhir ini. Kita baca Filsuf sekali, filsuf sekali. Ini terlalu nonton, kebanyakan nonton bocor halus juga kayaknya ini salah satunya. Apa mungkin karena komen-komen Anda yang menilai Mas Kavi ini kurang ajar sekali Anda ya Bang? Saya Lihat video kita yang sebelumnya Mas Kavi dihina. Katanya nggak tahu bola, ngomong bola loh katanya gitu. Tapi ya balik lagi ke situasi politik nanti kedepannya seperti apa, bisa jadi ya sudah turun aja gitu, tidak ada apa-apa nanti kedepannya. Tapi bisa juga mungkin bagi yang mau mempermasalahkan bisa jadi ada kemungkinan. Menurut Prof Mahfud juga kalau orang turun dari jabatannya itu kan bisa diungkap lagi kan. Masalah-masalah di masa lalunya seperti apa. Oke. Jadi dari presiden pertama, kecuali presiden pertama kita ya, kecuali Bung Karno, dari presiden kedua sampai presiden Jokowi, siapa yang paling baik? Saya tetap Gus Dur. Gus Dur. Ini PKB Gus Dur. PKB. Gus Dur itu dilengsarkan karena suatu masalah dan tidak terbukti masalahnya. Kavi Wahid. Kavi. Adanya Gus Ipang. Ya? Nah sebelum ke Siska terakhir ya, gua tanya nih, Krisna, peran Pak Jokowi setelah ini apa? Seberapa penting? Mau diparkir kah? Ini menurut ramalan Denny Darko sama Rime ya. Ini Pak Jokowi akan menjadi pemimpin partai. Menjadi pemimpin Partai besar. Tapi ya itu kan ramalan. Kalau menurut gue sih ya itu ada kemungkinan karena Pak Jokowi ini pensiun dengan usia yang masih untuk presiden masih relatif muda ya dibanding mungkin presiden-presiden yang lain. Ya setelah pensiun ngapain? Ya itu tidur kata di Solo. Ya itu tadi tidur sehari. Besok dia akan memikirkan kira-kira akan bermanuver seperti apa. Karena ya mungkin dia masih merasakan bahwa perannya dia dan juga impact yang bisa dia berikan itu masih banyak. Takut dipermasalahin. Gimana? Takut dipermasalahin. Tapi memimpin partai itu ada ininya, ada kans besar tuh menurut gua ya. Ada kans besar karena partai besar kan nggak mungkin PSI kan, pasti yang lain lah selain PSI. Tapi kans itu menurut gua ada karena sebagai mantan presiden, masa sih dia mau tiduran aja, nggak mau kontribusi besar megang partai ya kan. Nah makanya jadi keren ya Mas Krisna. Oke lah ini. Gimana Mas Rizka, mau jadi apa dia? Bener nggak Mas Kavi bilang? Kalau saya malah justru mendukung dia jangan tidur aja sih. Kan masih ada IKN ya, PR gitu maksudku, yang dia tinggalkan gitu. Nggak mungkin kan dia nggak kasih advice gitu. Dia nggak bisa apa-apa Mbak Siska setelah ini. Belum tentu. Siska pernah prediksi katanya dia jadi kepala otorita IKN katanya. Gantiin Raja Juli deh. Kalau saya lihat itu Jokowi itu sebenarnya tuh cuman menerapkan ilmu ATM, amati tiru modifikasi. Dari siapa? Megawati. Kan Megawati juga ketika dia lengser dari presiden juga dia jadi pemimpin partai juga ya. Maksudku selama ini juga kayak gitu. Terus dia bilang politik dinasti ditiru juga, tapi dimodifikasi aja. Beda cara ya. Satu di DPR, satunya di Iya. Ya, jadi kita tetap mesti sesuai dengan tema kita hari ini. Terima kasih Pak Jokowi sudah memberikan kita banyak pelajaran konstitusi gitu ya. pelajaran demokrasi, pelajaran leadership. Kita juga berharap di kepemimpinan Pak Prabowo nanti ya lebih soft aja lah pemberitaan ya. Kayaknya pemberitaan sekarang tuh kayaknya terkait hukum kayaknya lemah banget ya. Hukum tuh kayak tumpul banget kayaknya ya. Persoalan hukumnya kan sadar gak kalian 10 tahun terakhir kayak permasalahan hukum kayak KPK nggak ada giginya gitu kan. Kayak persoalan hukum lainnya itu kurang menggigit aja gitu. Semacam dulu ada yang menulis tuh KPK tuh pahlawan yang dilemahkan gitu. Mungkin bisa dicari tahu. Bagus tuh Ini karangannya Arif Rahman atau Arif Bisrul Kavi gitu. Itu jilitan ke-12 sama ke-berapa gitu. Mungkin setelah ini kita akan bahas tentang
100 menteri, 100 koalisi gemuk. Wah, 100 koalisi gemuknya Pak Prabowo. Tapi yang jelas pemerintahan Pak Jokowi akan segera usai beberapa hari lagi setelah ini, dan kita lihat, kita kawal terus janji-janji Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu. Karena ngawal janji Jokowi tidak pernah terwujud, yang terwujud tidak pernah dijanjikan. Ini bagus. Ini kita tunggu komen-komen Anda. Kita tunggu komen-komen Anda. Kita juga akan kasih nomor WhatsApp-nya Mas Kavi untuk bisa kalian berdiskusi lebih intens. Oke, terima kasih Fufu Papa. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih Bu Papa. Kita itu dulu ya. Kita ngobrol itu dulu. Nanti kita lanjut. Kita masih mau ngomongin naturalisasi yang nasionalis, kata Mas Kavi katanya. Nggak ada bibit unggul, harus bikin bibit unggul. Kita masih mau ngomongin tentang koalisi gemuk, ya kan? Blunder Sintayong. Blunder Sintayong juga kita mau bahas gitu. Sepak bola itu politik. Jadi kita harus bahas. Itu dulu teman-teman. Thank you.